pilihan menentukan hasil. Setiap pilihan yang Bapak Ibu buat setiap menit, setiap detik dalam hidup ini menentukan hasil. Ada 3 ilustrasi yang akan saya sampaikan. Yang atasnya Bapak Ibu bisa membuat pilihan. Yang pertama Tuhan Yesus sampaikan ilustrasi tentang membangun di atas dasar yang kokoh atau di atas dasar yang rapuh. Tertulis di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Dengarkan. Kalau saudara memiliki Alkitab di HP-mu boleh buka. Pasang telinga baik-baik. 2 macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Saudara, jelas sekali pengajaran Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengar pengajarannya, baik saudara mendengarnya melalui khotbah, baik saudara mendengarnya melalui membaca firman secara pribadi. Ketika firman dan pengajaran itu saudara lakukan, saudara disamakan dengan manusia yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir melanda, tetapi rumah itu tidak akan roboh. Itu jaminan Tuhan. Namun orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan, dia adalah manusia bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Hujan, badai, banjir melanda rumah itu. Dan Yesus katakan, rumah itu roboh dan besar kerusakannya. Dari bagian ini mari saudara periksa. Pengajaran-pengajaran Tuhan yang mana yang saudara abaikan selama ini. Yang saudara sudah pahami. Kerusakan-kerusakan yang terjadi adalah akibat kita tidak menjadi pelaku. Hal kedua, diberikan ilustrasi dalam Mazmur pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini orang yang benar dan orang fasik. Saya membaca ayat ini, saudara bisa melihat di Alkitab dan dengarkan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan
orang benar, seperti pohon, next, yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya tetap menghijau walaupun musim panas. Dan dia menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Sesederhana itu Tuhan memberikan gambaran kembali. Orang yang mendengar dan melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan. Sebaliknya, orang fasik, orang yang tidak mau melakukan hukum Tuhan, mengikuti kemauannya sendiri. Tuhan katakan itu seperti sekam. Sudah lihat gambar sekam itu? Tidak ada nilai. Ditiupkan angin ke sana kemari. Tidak ada tujuannya. Dan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pada akhirnya. Dari dua perumpamaan ini saudara harus boleh sudah memilih. Saya ada pada bagian mana? Kalau terus-menerus kita hidup seperti ini, mendengar, tahu kebenaran, tapi tidak melakukan, hati-hati. Hidup kita ujungnya binasa. Maka Tuhan berkata, pada akhir zaman banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Yang Tuhan kenal ialah orang yang melakukan kehendak Bapa. Titik. Perumpamaan yang ketiga. Dalam Yakobus pasal 1. Ayat 22. Yakobus pasal 1. Ayat 22 sampai ke 25. Saya membaca demikian. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang hanya rajin mendengar, tapi tidak melakukan, ia menipu diri sendiri. Bahkan lebih celaka lagi, ia seperti orang memandang wajahnya di depan cermin dan sesudah dia pergi dia lupa. Kalau saya pakai istilah amnesia. Lupa bentuknya. Begitu celakanya hidup yang hanya menjadi pendengar tapi tidak melakukan. Tapi bagi yang mendengar, yang meneliti ulang, yang mempelajari, itu sebabnya pembacaan firman terus-menerus harus dilakukan. Bahkan saudara yang sudah tamat, saudara harus membentuk lagi pembacaan itu, menekuni di rumah bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan saudara. Itu yang bagus. Karena firman itu kalau didengar ulang, itu sungguh-sungguh hidup dan luar biasa. Firman itu hidup dan berkuasa. Dan Tuhan jamin, orang yang mendengar dan melakukan, meneliti hukum itu dan melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sebenarnya yang membuat kita bahagia atau susah siapa saudara? Kelakuan kita sendiri.
Jelas. Kita harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Kesimpulan dari ketiga ilustrasi ini. Ulangan 30 ayat yang ke-19-20. Allah menghadapkan kepada kita pilihan berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Tuhan meminta, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah untuk menjadi pelaku firman. Karena demikian kamu akan hidup. Ini himbauan Tuhan. Ini permintaan Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam tubuh kita ini memberikan kita kekuatan, dorongan untuk menjadi pelaku firman. Saudara, zaman dulu dalam perjanjian lama, yang bisa mendekat ke hadirat Tuhan hanya Musa. Bangsa Israel takut menghadap Tuhan. Walaupun Tuhan hadir dan mendekatkan diri, Israel bilang, Musa, engkau saja yang sampaikan firman itu kepada kami. Kami takut sekali. Bapak Ibu, sekarang tidak perlu takut lagi. Roh Kudus mendiami tubuh kita yang fana ini. Kita bisa mendengar Dia setiap saat. Dan kita diberi kekuatan untuk melakukannya. Amin. Sangat berbeda. Sebagai penutup dari kebenaran ini, taat adalah jalan keberhasilan. Kalau Bapak Ibu mengevaluasi sekarang kehidupanmu, tingkat kerusakan, tingkat kebobrokan, tingkat kehancuran yang Bapak Ibu alami, balik kepada jalan ketaatan. Tuhan mampu mengubahkan. Jika Tuhan bersama-sama kita, Dia penguasa surga, penguasa alam semesta, siapa bisa mengalahkan Dia? Seringkali saudara dalam kondisi yang kepepet, banyak jemaat ini lari kepada pinjol. Walaupun tahu pinjol itu menteror. Saudara, mudah-mudahan setelah khotbah ini tidak ada lagi yang kena pinjol. Saudara yang sudah kena pinjol, bertobat dan bertekuk lutut di kaki Tuhan. Taati Tuhan supaya Tuhan buka jalan bagi saudara. Tuhan mau saudara bahagia. Caranya apa? Dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Mungkin mundur sedikit. Yosua 1 ayat 8. Saya ambil dalam terjemahan New Living Translation, NLT. Dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Boleh anak-anak muda membaca ayat ini bersama-sama? 1, 2, 3. Study this book of instruction continually. Meditate on it on day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only this, you prosper and success in all you do. Bahasa Indonesianya, pelajari hukum petunjuk ini terus-menerus. Renungkan itu siang dan malam. Dan yang ketiga, taati. Ulangi.
Pelajari, renungkan, taati. Ulangi. Pelajari, renungkan, taati. Itu Allah janjikan. Itu keberhasilan, jalan keberhasilan dan kesuksesan yang akan engkau dapat dalam semua yang engkau kerjakan. Amin. Yesus telah mati dan bangkit untuk mengukuhkan bahwa setiap janjinya dapat dipercaya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ada seorang yang berkata kepada saya, "Ibu, pernahkah ibu susah dalam hidup ini?" Saya katakan ya. Saya dari keluarga yang susah, dari keluarga yang miskin, di hutan di sana. Saya tidak pernah mengenal dunia lain. Tapi saya memiliki ayah yang beriman. Ayah yang sungguh-sungguh memberitakan firman kepada kami. Pagi kami dibawa ke gereja jam 4. Malam dia pimpin kami ibadah di rumah, tidak pernah absen. Dan salah satu janji Tuhan yang dia paku kepada saya, "Nak, Mazmur 112. Nenek moyang kita tidak kenal Allah ini. Itu sebabnya mereka miskin dan celaka. Orang Amerika lebih dulu kenal Allah ini. Itu sebabnya mereka diberkati. Orang Israel apalagi itu bangsa yang keberkatan. Tapi Bapak kenal Allah ini dan Bapak mau mulai dari diri Bapak. Untuk takut akan Allah ini dan menyukai firman-Nya. Kamu akan diberkati, anakmu akan diberkati, anaknya lagi akan diberkati. Bahkan di dalam Keluaran dikatakan, orang yang mengasihi Tuhan, Allah memberkati generasinya ribuan generasi. Tapi orang yang menyembah berhala, orang yang tidak menyembah Tuhan, kutuk itu datang sampai generasi keempat. Tapi di dalam Yesus setiap orang menerima berkat. Kutuk dipatahkan. Amin. Saudara, bukti bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 memberitahu. Taatilah firman-Nya. Tolong. Yohanes 14 ayat 15, klik. Yohanes 14 ayat 15. Ya, ini dia. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kamu, sederhana saja. Kalau kita sedang tidak melakukan firman, Tuhan katakan kamu tidak mengasihi aku. Dan ketika kita melakukan firman, itu bukti kita mengasihi Dia. Dan itulah jalan berkat. Itulah firman yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Pilihlah kehidupan. Dan setiap pilihan yang Bapak Ibu buat, menentukan hasil yang akan kita terima. Mau hasil bagus, buat pilihan yang baik. Firman Tuhan tidak bisa disangkal. Firman itu hidup dan berkuasa. Dan firman itu telah pernah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Mari kita tunduk kepala. Dengarkan suara Tuhan di hati saudara. Belajar dengarkan suaranya. Tidak sama biasanya antara satu dengan yang lain. Angkat kesusahan saudara kepada Tuhan. Dan minta Tuhan berbicara. Apa yang Dia bicarakan, lakukan. Itulah jalan yang Dia bukakan. Allah Bapa di sorga, hamba berhenti berbicara. Firman ini hidup dan berkuasa.
Hamba sudah pernah mengalami kesusahan dan kesusahan dan kesusahan. Dan dengan tunduk kepadamu, hamba melihat jalan Engkau bukakan. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagimu. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang sedang menundukkan kepala di hadapan-Mu seraya ingin mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada mereka ya Tuhan. Nyatakan diri-Mu. Buatlah jalan-Mu. Beri mereka keteguhan untuk patuh. Dan biarlah minggu ini mereka melihat mujizat-Mu. Hamba mohon di dalam nama Yesus. Amin.